Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Hari ini kita akan belajar mengenai kongruen, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang pengertian kongruen. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat kongruen dan juga sifat-sifat atau syarat dua segitiga yang kongruen. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda berikan komen, berikan like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari kami. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan membahas sifat-sifat bangun yang sama dan sebangun, atau yang biasa disebut dengan kongruen. Kita lihat di sini segitiga ABC dan segitiga EDF. Sama atau tidak? Nah, kita pindahkan. Nah, ternyata dua segitiga ini sama besarnya. Apa akibatnya? Kita lihat. Ternyata sudut A itu sama dengan sudut E. Sedangkan sudut B sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut F. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian, ini dikatakan sebagai sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B dengan sudut D, sudut C dengan sudut F. Kemudian masalah sisi AB. AB ini kira-kira sama dengan apa? Ya, sama dengan AB sama dengan ED. AC sama dengan EF. Kemudian BC pasti sama dengan DM. Nah, ini artinya sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi AB bersesuaian dengan sisi ED. Sisi AC bersesuaian dengan EM. Sisi BC bersesuaian dengan DM. Nah, selanjutnya kita lihat segitiga PQR. Segitiga PQR ini adalah segitiga sama kaki karena RS adalah garis tinggi. Ini ada tanda tegak lurus berarti garis tinggi. Nah, garis tinggi dia membagi dua sisi alas. Sisi PS dibagi dua. Maka jika ini terbagi dua, berarti panjang PR dan RQ itu sama. Kalau ada dua sisi yang sama seperti ini, maka segitiga ini dikatakan sama kaki. Nah, kalau ketiga sisinya sama, berarti dia dikatakan sama sisi. Nah, ini sama kaki. Nah, anak-anak, kalau dia sama kaki seperti ini, itu ada artinya. Berarti sudut P itu pasti sama dengan sudut Q. Karena ya ini sama, maka sudutnya ini juga akan sama. Kemudian sudut S yang satu itu sama dengan S yang dua. Sama-sama 90 derajat. Karena berada pada alas dari garis tinggi dari segitiga yang dipotong oleh garis tinggi. Kemudian sudut R1 pasti akan sama R2. Jadi kalau dua buah sudut ini sudah sama, sudut P sama dengan sudut Q, sudut 1 sama dengan sudut 2, maka sudut 1 yang di atas pasti sama dengan sudut 2 yang di atas. Karena jumlah sudut besarnya sudut pada segitiga itu adalah 180. Jadi kalau sudah ada dua yang sama, maka yang ketiga pasti sama. Itu kalau di segitiga. Nah, kemudian garis PS ini sama dengan QS. Kemudian PR
dia akan sama dengan QR. Kemudian RS, ya sama dengan RS. Jadi segitiganya sudah menjadi PRS dan QRS, ya. Jadi untuk segitiga PRS dan QRS, sudut P sama dengan sudut Q, S1 sama dengan sudut S2, sudut R1 sama dengan sudut R2. Sisi yang bersesuaiannya yang mana? PS dengan SQ. Kemudian PR dengan QR. Nah, yang ini dikatakan sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Yang di bawah dikatakan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kita lihat dua buah yang kongruen, ya, dua buah bangun yang kongruen seperti ini, itu sudut bersesuaian sama besar, kita lihat. Kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat sekarang sifat kongruen khusus pada segitiga. Nah, secara umum sifat dua bangun yang kongruen itu kita dapatkan tadi adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini untuk berlaku untuk semua bangun. Tapi kalau untuk segitiga itu punya khusus lain. Kita lihat ini tadi. Nah, misalnya dua buah segitiga ABC ini sama dan sebangun dengan segitiga EDF, ya. Ini kalau kita ulangi, nah, dia akan masuk ke situ, berarti dua segitiga ini sama. Maka tadi AB sama dengan ED, EC sama dengan EF, kemudian BC sama dengan DF. Bila sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ya. Jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka pasti segitiga ini kongruen. Ini untuk segitiga, ya. Nah, kemudian biasanya disebut dengan istilah SSS, singkatan dari sisi. Jadi ketiga sisinya, ternyata ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya kita lihat yang ini. Segitiga ini sudut alfa, ini sisi 1, ini sisi 2. Dengan ini sudut alfa, ini sisi 1, ini sisi 2. Nah, bangun ini kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang ini kita putar, kita buat seperti ini. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat kalau sudah seperti ini? Nah, ternyata dua buah segitiga ini sama. Nah, kita lihat di sini ada S1 di sini, berarti sama dengan sisi 1, ya, sisi 1 di sini. Kemudian sudut alfa ini sama dengan sudut alfa ini. Ini buktinya sudah kita pasangkan di sini. Kemudian sisi yang kedua di sini sama dengan sisi yang kedua sini. Jadi ada jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian kita temukan ada satu sudut yang sama besar, kemudian sisi yang ini, yang sisi kedua ini juga sama panjang, maka dua segitiga ini pasti kongruen. Jadi jika ada dua sisi yang sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar, maka segitiga itu pasti kongruen. Ini disebut dengan sisi sudut sisi. Nah, kita lihat sini. Ini sudut 1, ini sudut 1, ini sudut 2, ini sudut 2. Kita lihat. Nah, kemudian ini sisi ini sama. Maka jika kita menemukan segitiga, dua pasang segitiga yang ada dua pasang sudut yang sama, maka sudut yang ketiga pasti sama.
Maksudnya sudut di atas ini pasti sama kalau kita lihat. Jika sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut D, maka sudut C pasti sama dengan sudut F. Itu di segitiga. Kemudian dan jika ada salah satu pasang sisi yang sama, maka semua sisi pasti sama. Karena semua pasangan sudut sudah sama. Nah, yang biasa disebut dengan sudut, sisi sudut. Jadi aturannya ini sudut ini, kemudian sisi, kemudian sudut. Jika kita menemukan ada segitiga yang ada dua, sepasang sudut ini sama, sepasang sisi ini sama, kemudian dua sudut ini juga sama, maka segitiga ini pasti sama, pasti kongruen. Nah, kesimpulannya begini. Jika dua segitiga akan kongruen jika satu, semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya disebut dengan SSS. Kemudian ada dua sisi yang mengapit sebuah sudut yang sama besar. Ada dua sisi yang mengapit sebuah sudut yang sama besar. Disebut SDS atau sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, ada dua sudut ya yang sama besar dan salah satu pasangan sisi sama panjang. Artinya sudut, sisi, sudut. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat sekarang contoh permasalahan. Apakah ini ada segitiga ABC dan PQR? Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, yang harus kita ingat yang ini tadi. Bila kita menemukan salah satu dari tiga ini, maka dia kongruen. Kita lihat penyelesaiannya. Sudut A sama dengan sudut P. Ini A sama dengan P, diketahui. Ya, ada tandanya ini. Tanda samanya. Kemudian sudut C sama dengan sudut Q. Karena juga ada tandanya sama. Kemudian ini kalau sudah ada dua sudut yang sama besar, maka sudut ketiga ini pasti sama besar ini. Itu sifat segitiga. Ya. Kemudian di sini AB sama dengan RP, ada tandanya. Ya. AB sama dengan RP diketahui. Maka kita tahu di sini ada dua buah sudut yang sama besar. Nah, kemudian ada satu sisi yang sama panjang. Ya. Jika ada dua sudut yang sama besar dan salah satu sisinya sama panjang, maka segitiga ini pasti kongruen. Ini kita lihat pada teori 3. Teori 3 dua sudut sama besar. Nah, berarti sudut ketiga pasti sama besar. Kemudian ada salah satu sisi yang sama panjang ya. Ini ada dua sudut yang sama besar, ada satu sisi yang sama panjang. Sesuai dengan teori yang ketiga ini ya. Maka ABC itu sebangun dengan sama dan sebangun dengan PQR. Nah, kita lihat contoh permasalahan 2 ini. Buktikan ADC kongruen dengan segitiga BDC. Kita ingat tetap sifat-sifat ini. Apa yang kita lihat dulu? AD sama dengan BD. Ada tandanya diketahui. AC sama dengan BC juga diketahui. Nah, kemudian CD dengan CD. Jadi ADC, BDC, DC-nya terpakai 2 kali untuk 2 buah segitiga, yaitu segitiga ADC dengan segitiga BDC. DC dipakai 2 kali. Maka kita lihat di sini sudutnya AD dengan BD, sudutnya sisinya AD dengan sisi DB,
sisi AC sama dengan sisi BC. Kemudian sisi DC sama dengan sisi DC. Berarti dia berlaku sifat sisi, yaitu sifat yang pertama ini. Maka dikatakan ADC itu kongruen atau sama dengan sebangun dengan BDC. Nah, kita lihat contoh permasalahan yang ketiga. Ini AO sama dengan OB diketahui. Kemudian OC sama dengan OD diketahui. Nah, sudut O1 dengan sudut O2 sama ya, karena bertolak belakang. Jadi sudut ini dikatakan bertolak belakang ya. Maka kita lihat di sini ada ini sisi sudut ya. Sisi sudut sisi yang sama. Mana sisi sudut sisi? Teori kedua. Nah, berarti berlaku sifat yang kedua atau teori yang kedua. Sisi sudut sisi. Maka AOC dikatakan kongruen dengan DOC. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, untuk uji kemampuan silakan Anda kerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat harus tetap semangat. Jangan menyerah dengan keadaan. Cerdaskanlah dirimu sendiri. Belajarlah yang lebih banyak supaya kita setiap hari kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.